itu yang jadi mentor saya sampai saat Siapa ini, itu? Bapak Rudi Hadi Suwarno. Widih, keren. Kemudian ketemu beliau dan saya langsung ditawarkan untuk kalau memang serius di bidang ini, saya beri istilahnya kalau dulu itu apa namanya ya, kayak beasiswa gitu ya. Dunia rias itu ada sih. Kalau saya pernah punya cerita gitu, nge-make up orang, terus kemudian dihapus gitu oleh bukan sama orangnya tapi oleh seorang yang mungkin merasa lebih senior gitu ya. Misal aku di make upnya Dimas, Ya. selesai. Terus kemudian datang nih, ya di sini. itu terus kemudian kayaknya nggak bagus gitu ya misalkan menurut versi dia. Kemudian dihapus. Itu pernah. Dihapus. Profesinya apa? Saya seorang hairstylist mencoba akhirnya dan kalau ke Indonesia Hampir. pasti mereka ke sini. Widih. Kali ini kita udah ketemu sama seseorang yang mendedikasikan hidupnya untuk sesuatu yang dia tekuni berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ada siapa Mas Dimas? Ya, saya Dimas. Mas Dimas. Oke. Mas Dimas. Manggilnya Mas apa nama aja? Saya panggil apa aja boleh. Mas. Ya, lebih ke Dimas gitu aja. Mas Dimas. Oke, baik. Memanggil Mas juga Mas, namanya juga Dimas. Ya. Mas Dimas asli mana Mas, lahir mana? Saya lahir Purworejo. Berarti bagian utara. Mana itu? Tepatnya di Puspo Bruno ya saya. Bruno sekarang tinggal di Purworejo, di Purworejo ini. Dan sekarang ini menggeluti bidang di? Saya di hair and makeup. Hair and makeup. Ya. Ada Instagramnya nanti biar dikasih editor. Oh siap. Ya di sini nggak usah disebutin biar Nggak usah, ada kerjaan. Di dunia itu makeup ini, hair and makeup udah berapa lama Mas? Saya baru Kak. Baru berapa ya? Saya mulai dari 95 saya berangkat meniti karir saya. Iya. Ya 95. 95. Bisa boleh dihitung ya 95 tuh. 95 tuh. Nah nanti biar kerjaan dia lagi yang hitung. Gitulah. Nanti ditongolin lagi tuh Mas. Ya, itu saya merasa baru. Saya selalu merasa baru. Tapi udah dari 95 ya? Iya. Artinya emang dari sekolah emang jurusannya udah ini atau tiba-tiba nyemplung di dunia ini nih? Kok bisa? Gini, jadi menurut saya tidak pernah punya target yang seperti apa. Artinya nek wong gunung itu ya pokoknya saya masuk, saya belajar apa yang saya dapatkan, saya tekuni, saya jalani. Jadi nggak ada istilah, aku kepengen jadi hairstylist, saya kepengen jadi MUA gitu, nggak ada terbersit sedikit pun. Pas sekolah jurusannya apa Mas? Saya sekolahnya masuknya di jurusan kecantikan. SMK? Ya SMK. Kenapa bisa terjun di dunia kecantikan? Berangkat dari rumah nih, Bruno, ya. Terus sekolah. Ya. Kenapa milih itu? Sebenarnya nggak ada yang milih saya. Terus? Saya pokoknya dari rumah itu, saya berpikir saya sekolah itu aja. Terus kemudian karena SMK, saya karena yang intinya bekerja gitu ya. Nah, yang ini kan berarti SMK. Nah, sampai sana saya yang penting di situ kan ada boga, busana, kecantikan ya. Itu. Otomotif nggak ada? Saya nggak tahu. Yang saya tahu hanya itu kan kelompoknya pariwisata, jadi adanya itu. Akhirnya dipilih? Saya masuk di kecantikan. Gitu. Kenapa nggak dua yang lain? Karena itu kan ada boga. Boga itu kalau masak-masak. Nah, bayangan saya kan wong desa. Itu bayangan ya dapur. Nah, dapur wong desa itu apa ya, kayu, terus kemudian sekelilingnya tuh kadang ya banyak angus-angus gosong-gosong gitu. Jadi sesuatu yang buat aku, masa saya sekolah, terus kemudian udah sekolah, masa saya di dapur gitu ya, itu aja. Terus yang diputusin, kecantikan aja, pikirannya apa dulu? Yang dibayangin, kalau boga kan di dapur, kecantikan di mana? Kan waktu itu diberi gambaran bahwa di situ kan ada yang boga, busana, kecantikan, itu ada yang menjelaskan. Oh kalau boga itu begini, kalau busana begini lah kecantikan. Terus saya berpikir,
karena saya seneng dolan gitu ya, seneng dolan. Wah, gimana caranya saya sekolah tapi bisa dolan gitu. Akhirnya yang bekerja saat itu juga selesai. Makanya saya memilih kecantikan. Sampai akhirnya lulus sekolah yang jurusannya kecantikan itu langsung cari kerjaan di bidang ini atau belum? Saya gini, jadi berawal dari di jurusan kecantikan itu ada namanya praktek industri PKL kalau dulu lah ya gitu. Nah saya praktek PKL itu saya sekolahnya di Purworejo, saya PKL-nya di Kutoarjo. Nah setelah itu saya kos di sana. Nah kemudian setelah kos saya sambil PKL, pulang PKL, akhirnya selesai kontrak PKL itu saya diminta untuk bekerja. Di tempat Gitu. PKL itu? Ya, tapi kerjanya beda. Apa ini? Saya sempat bantuin bikin kue gitu. Jadi Boga melenceng. juga. Iya, tapi iya. Tapi ya itu karena pikiran saya hanya saya bisa bayar kos, bisa bayar transport, bisa bayar sekolah. Tapi seenggaknya bikin kuenya tetap cantik ya. Oh ya harus gitu. Tuh, sampai akhirnya berkarir pertama kali anggaplah bekerja di Kutoarjo Purworejo atau malah di luar kota. Saya kerja pertama tuh di Jakarta. Lulus sekolah. Iya. Langsung kepengen merantau ke Jakarta atau kemana niatnya awalnya? Saya sih pengennya awalnya nggak di Indonesia. Saya sempat pengen ke luar negeri gitu. Kan di daerah di kampung gitu. Kayaknya kalau merantau ke luar negeri gitu cepat dapat duitnya gitu. Bayangan saya. Akhirnya memang saya udah berencana. Jadi mau lulus itu di saat SMA itu saya menyisihkan hasil penghasilan atau uang itu saya ngurus ada visa, paspor, fiskal. Kepingin ke Malaysia waktu itu. Udah selesai semua itu? Udah selesai. Terus kenapa akhirnya Jakarta? Kan Karena, jauh Malaysia Jakarta. Iya, kita masih punya orang tua, jadi saya itu pamit waktu itu. Kemudian saat pamit orang tua tidak merestui karena bayangannya kalau Malaysia gitu hilanglah anak saya gitu ya. Aku udah jadi TKI gitu ya. Ya. Kenapa nggak pamit dari awal sebelum ngurus-ngurus itu? Kok iso ngurus dulu baru pamit? Ya, saya orangnya dari dulu tuh tipenya hanya pengen minta doa restu gitu, artinya. Tapi ketika tidak direstui ya udah saya tetap berpikir untuk Manut. nggak manut. Akhirnya saya tetap visa, paspor, fiskal saya serahkan Bapak Ibu. Saya tetap merantau akhirnya tapi ke Jakarta. Oh, tapi tetap Tanpa merantau. tujuan. Oh iya. Iya. Tadinya pengen ke Malaysia, Ya. mutusin ke Jakarta aja. Ya. Tapi Bapak Ibu boleh. Kan gini ya, maksa. Karena gini, kalau orang kampung itu kan kalau udah selamatan, udah pamitan, masa pulang lagi gitu kan? Terlalu malu aja gitu. Akhirnya Wes pokoknya di Jakarta lah ya. saya berangkat ke Jakarta Tanpa tujuan. tanpa tujuan. Belum tahu mau apa. Belum tahu. Sampai akhirnya pertama kali ke Jakarta jadi Saya ada lihat lowongan-lowongan gitu di beli koran. Kemudian saya saya cateti, saya tulisi satu-satu gitu. Nah, tapi karena dari SMK gitu kan itu masih benar-benar yang masih standar lah. standar gitu. Saya melamar di beberapa tempat yang sesuai dengan skill saya, ternyata ditolak gitu. Ditolak. Terus akhirnya saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kecantikan, nggak mau ngambil boga, akhirnya malah asisten rumah tangga. Pernah di asisten rumah tangga. Berapa lama? Itu berjalan 5-7 bulan saya di situ. Oh, habis itu? Setelah itu kalau kan asisten rumah tangga kan ada liburnya tuh. Jadi, kalau hari Minggu atau libur pokoknya saya izin jalan-jalan ke kota lah gitu. Ke kota akhirnya saya melihat ada beberapa peluang yang singkat cerita saya waktu itu ketemu boleh sebut merek ya? Boleh. Jadi itu yang jadi mentor saya sampai saat Siapa ini, itu? Bapak Rudi Hadi Suwarno. Widih, keren. Kemudian ketemu beliau dan saya langsung ditawarkan untuk kalau memang serius di bidang ini saya beri istilahnya kalau dulu itu apa namanya ya kayak beasiswa gitu ya. Kemudian saya di situ. Awal mulanya kok bisa langsung Pak Rudinya yang ketemu? Karena di situ ada kayak sekolah SR ya, sekolah Rudi. Terus kemudian
nggak tahu itu mungkin rezeki saya. Terus Jadi datang. saya di sana, kemudian ditawari, kemudian di apa ya? Kalau di sana kan ada tes tes skill. Terus udah kamu siap digembleng dan tapi kan harus siap ditempatkan di seluruh cabang Rudiadi Suwarno. Dan alhamdulillah saya waktu itu dapat di Padang. Oh, setelah digembleng itu Ya, langsung ditempatin ke Padang. ya. Itu pengalaman pertama saya dapat apa ya? Memo ya, memo. Itu perjalanan pertama saya naik bis. Itu waktu itu masih ingat saya Lorena harganya 60.000 ya. Gitu. Dari Jakarta ke Padang. Ya, Terus pas artinya di Padang kan udah kerja lah ya. iya. Langsung terjun di dunia hairstylist ini atau sebagai apa dulu di sana? Oh kalau di kayak di salon-salon gitu, kalau di Rudi gitu, memang kita dari awal, benar-benar dari yang mulai dari shampoo boy dulu, kemudian nanti asisten, kemudian nanti stylist dan nanti ada top stylist seperti itu. Artinya ada jenjang karirnya, Ada ya? jenjang Nggak tiba-tiba langsung suruh megang Enak kepala banget orang ya. ya. Enak banget gitu. Terus di Padang berapa lama? Di Padang 2 tahun saya. 2 tahun. Sampai dari Padang, Terus dari Padang habis kontrak, terus kemudian saya ke Jakarta. Nah, kembali ke kantor lagi. Nah, kemudian waktu itu habis kontrak, kemudian ada buka cabang baru. Kemudian cabang baru itu ada di Surabaya. akhirnya Saya akhirnya dikirim ke Surabaya bersama tim yang lain, memulai dari nol. tapi masih di bawah naungan Rudi itu. Masih, Selama berapa lama di Surabaya? saya di Surabaya kurang lebih 15 tahun. Idi. Masih bergelut di dunia itu, hairstylist. Masih. 15 tahun. Ya. Berarti artinya dari Padang tadi cuman apalah bahasa tadi, terus di Surabaya udah mulai jenjang karirnya naik nih. Alhamdulillah saya di terakhir itu saya ada di ya kayak supervisor untuk area timur seperti itu. Area timur itu apa? Semana jauh mana? Kalau timur tuh Surabaya, Jawa Bali lah. Ini Mas supervisornya Ya, technical supervisor pernah. di Surabaya tuh. Ya, Sampai 15 tahun berarti ya lama Mas ya. ya. Sampai artinya ada hasilnya. Hmm, Rumah ini Sari. Rumah ini warisan atau bangun sendiri? bangun sendiri Bangun sendiri. Hasil dari salon dan ini. artinya hasil dari bergelut di dunia Ya. hairstylist ini. Iya, betul. Keren juga. Dan 15 tahun di Surabaya, kenapa kok akhirnya memutuskan pulang lagi ke Purworejo? Purworejo gitu. Itu kalau diceritakan tuh sebetulnya banyak ya. Beberapa bisalah 3 hari nggak selesai karena benar-benar yang Pasti banyak alasannya lah ya. iya. Tapi singkat cerita karena saya harus kembali ke orang tua karena satu hal dan benar-benar yang tidak ada tawaran lagi. Bayangkan, Harusnya. saya sudah 15 tahun mencari pelanggan atau menangani pelanggan di Surabaya, kemudian saya harus balik lagi ke sini dan mulai zero lagi. Artinya meninggalkan, anggaplah di sana udah banyak pelanggan, Iya. udah ya lebih dari cukup mungkin penghasilannya ya, Alhamdulillah. karena udah menghasilkan rumah tabungan juga, ya. Alhamdulillah. Tapi harus rela pulang ke sini. Ya. Langsung ke Purworejo atau gimana dulu, Mas? Saya sempat di Kebumen dulu. Oh, Ya, Kebumen. jadi salah satu kota 1 jam lah dari Purworejo itu di Kebumen seperti itu. Buka salon juga atau tatap muka? Saya masih di salon, tapi kebetulan waktu itu bukan buka sendiri, tapi masih kerjasama dengan salah satu pemilik salon di sana yang mempercayakan saya untuk mengelola di situ. Artinya dipanggil, bukan Mas yang ngelamar kalau yang di Kebumen itu. Diajak. Iya, diajak. Karena tahulah Mas sudah di sana merajalela namanya, Wih, di Surabaya, di Jakarta ya. Jadi berhasil nggak di Kebumen? Alhamdulillah. Seperti di Surabaya itu? Karena gini ya, saya berpikir ketika sesuatu ditangani dengan profesional, ditangani dengan serius, kemudian benar-benar yang pakai hati lah, artinya saya ketika saya di situ ya sudah, akhirnya alhamdulillah berhasil Merintis dari nol sampai berhasil? dari yang tidak ada pelanggan sampai omset lumayan lah bisa. Bertahan berapa lama di situ? Di sana 2 tahun saya. Di Kebumen? 2 tahun.
habis kontrak lagi, habis kerjasama atau berhenti maunya Mas? Sebetulnya di sana tuh nggak ada kontrak, nggak ada kerja, nggak ada apa kontrak terikat gitu nggak. Karena awalnya juga ini ada salon, kemudian dikelola, terus kemudian kalau jalan ya ayo seperti itu. Kenapa selesai? Ada sesuatu yang membuat saya harus Apa meneh iki? harus apa ya? Nah, orang Jawa bilang ya mungkin belum rezeki saya. Oh, seperti artinya ada hal yang ya balik lagi harus berhenti ya. harus berhenti. Kalau boleh ditanya tadi kenapa? Apa namanya? Kok ada hal yang mengharuskan Mas Dimas pulang ke sini? Yang jelas singkat cerita saya waktu itu sakit Yang seperti itu. itu yang dari Kebumen. Ya. Kalau yang dari Surabaya? Kalau dari Surabaya itu ada keluarga saya itu 1 tahun meninggal, itu 1 tahun, 1 tahun? 2 dan Saudara kandung? saudara kandung, adik sama kakak saya. Oh. Seperti itu. Artinya garis besarnya pulang untuk orang tua. Betul. Tapi orang tuanya mana? Ini tinggal di sini kok nggak ada orang tuanya? Orang tua saya masih di sana. Oh, tinggalnya Ya, di masih di Bruno. Bruno. Ya. Sama siapa? Bapak Ibu masih ada. Dua-duanya? Masih ada. Jadi Mas Dimas di sini tinggal sendiri ya? Sendiri. Akhirnya bukalah di daerah Purworejo ini. Purworejo. Sepulang dari Kebumen. Ya. Lebih nol lagi nih. Ngerintis nol lagi. Ya betul. Jadi benar-benar yang truko lagi, kalau orang Jawa bilang tuh truko, jadi nol, benar-benar dari nol. Tapi sekarang kalau kita lihat tadi udah mulai ada pelanggannya Mas ya? Alhamdulillah. Walaupun kalau dilihat, sorry, dari luar nggak ada pelang-pelangnya ini salon Dimas atau apa gitu. Iya, karena saya salon di hati, bukan di pelang. Nah itu gimana cara mencari pelanggannya? Kan di Purworejo mulai dari nol lagi. Iya. Kok bisa anggaplah yang nggak kelihatan kalau ini salon tapi ada yang mau datang gitu? Kalau saya sih gini, jadi pelanggan itu sampai kapanpun adalah saudara saya, sahabat saya. Dan terbangun kedekatan ketika saya mencari, awalnya tuh saya dari bisa olahraga, bisa bersosial yang lain, ketemu secara nggak sengaja. Dan awal itu saya hanya renang tiap hari. Awalnya. Renang, ketemu pelanggan, seperti itu. Niatnya renang untuk Cari pelanggan. bukan biar sehat. Sehat plus cari Kenapa pelanggan. harus renang? Selain renang ada lagi? Menjalin relasi kemana gitu? Oh gitu. Jadi ada yoga, saya pernah ikut yoga. Biar ada pelanggan juga? Iya. Jadi karena gini, kecantikan itu tidak jauh dari kesehatan. Karena bagaimana mau cantik kalau tidak sehat, itu prinsipnya. Jadi benar-benar yang ketemunya pasti circle-nya orang-orang yang senang olahraga, pasti senang nyalon. Oh iya. Gitu. Biasanya seperti itu. Itu yang ada dalam mindset saya. Orang yang senang nyalon Pasti senang olahraga. senang olahraga karena senang penampilan begitu. Selain itu ada lagi nggak? Atau katanya tadi pulang dari Surabaya sempat kuliah lagi ya? Saya sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi di Purworejo. Tujuannya tapi untuk mencari pelanggan saya. Semua ya. Waktu Renang itu. untuk nyari pelanggan, yoga nyari pelanggan, terus kuliah bukan buat ngejar pendidikan tapi nyari pelanggan. Ya Nyambi lah. dua-duanya lah. Tapi Ya. tujuannya biar dapat pelanggan. Biar dapat teman dulu kan. Kalau udah teman, Baru? kemudian bisa jadi pelanggan. Gimana caranya di kampus kok bisa nyari pelanggan? Jadi kampus itu kan sekolahnya jurusannya kan ada kelas A, B, C, D, E. Jadi saya dulu itu nggak cuma kelas saya kelas B gitu. Saya nggak hanya di kelas 1B aja. Saya ikut jam di kelas-kelas yang lain supaya jadi penyusup, supaya kenal sama mereka. Penyusup. Ya. Akhirnya kan di semua jurusan satu angkatan pasti kenal saya. Sebagai Iya, awalnya sebagai Dimas. Ya. Tapi akhirnya tahu kalau Saya punya salon. oh. Gitu. Terus pada datang nih satu-satu. Akhirnya mereka ada adik kelas, kakak kelas, wisuda, akhirnya Promo. saya promo, kemudian adalah yang pakai jasa saya. Seperti itu. Terus getok tulang. Sampai sekarang lah ini. Sampai sekarang ini. Tapi ada nggak dari pengalaman Mas Dimas yang udah berpuluh-puluh tahun lah di dunia ini ya? Sekarang nggak cuma hairstylist ya, make up juga ya Mas ya? Saya lebih di make up, ya hairstyle. Nah, ada nggak contoh misal customer yang nyebelin gitu? Entah misal mintanya dipotong segini, tapi udah bener tapi bilangnya kependekan, atau make upnya di make up kok kurang Mas atau apa gitu? Gitu. Kalau Ada nggak yang nyebelin lah gitu? sebenarnya kalau pelanggan itu suka duka pelanggan, makanya di sini kita perlu membangun chemistry supaya terjalin dulu komunikasi, jangan sampai
apa ya salah tiba-tiba miss gitu. Tapi ya pernah ada yang karena akhir-akhir kan ada yang mereferensikan tapi belum kenal saya. Nah kemudian kan sudah berpikiran bahwa ini make up, terus kemudian sudah berekspektasi seperti apa. Tapi terus terang kan salon saya juga nggak yang lux gitu atau nggak yang keren terus di pinggir jalan besar gitu ya. Nah, ada suatu cerita sih gitu. Jadi benar-benar yang mereka mau duduk gitu tuh benar-benar nanya gitu. Padahal itu jelas kursi itu biasanya buat apa gitu ya? Buat duduk ya? Buat duduk. Tapi mesti nanya, ini boleh buat duduk tuh dengan gestur yang membuat saya, aduh ya Allah Gusti gitu ya. Tapi buat aku itu oke lah, nggak apa-apa. Terus jawabnya gimana? Nggak boleh gitu? Oh gitu. Saya jawabnya boleh silahkan ya gitu tetap lah ya. Tuh sampai ada yang nanya begitu? Ada. Terus ada lagi tanya, kan ada request ya permintaan gini. Terus dengan nada yang nggak enak pun ngomong, emang bisa bikin begini gitu ya kan gitu. Kan beda ya kalau Kak, saya bisa dibikin begini bisa nggak gitu. Tapi kadang ada yang dari awal kan udah, ini bakal nggak ini gitu. Ngeremehin lah? Iya. Ya kalau emang ngeremehin kenapa datang ke sini? Nah ya itu langsung dia. aja ke yang menurut Anda bagus, Gitu. tapi bayarnya lebih mahal. Nah. Yang duit nggak? Gitu ya. Nggak punya duit sombong orang-orang gitu. Nyebelin ya. Tapi selain itu ada yang lebih nyebelin nggak? Hal yang mungkin ada. bahkan bikin Ada. sakit hati Kalau- atau nggak kalau bisa kayak dilupain lah. Dunia rias itu ada sih. Kalau saya pernah punya cerita gitu, nge-make up orang, terus kemudian dihapus gitu oleh bukan sama orangnya tapi oleh seorang yang mungkin merasa lebih senior gitu ya. Misal aku di make up Dimas, Iya. selesai. Terus Terus kemudian datang nih, Iya. di sini. itu terus kemudian kayaknya nggak bagus gitu ya misalkan menurut versi dia. Kemudian dihapus. Itu pernah Dihapus oleh langsung di depan Mas Dimas saya. juga. Itu. Terus rambut tutuk sih Raya. Enggak lah, kalau saya bilang, oh ya saya belum, saya mungkin, saya perlu belajar lagi, dan belajar lagi. Ya, tapi anggaplah ya, anggap emang waktu itu Mas Dimas make up-nya jelek. Tapi kan caranya nggak gitu ya? Ya nggak sih Mas? Iya betul, jadi sebagai seorang penata rias atau make up artis, apa sekarang yang namanya hitsnya, kalau saya sebenarnya belum layak untuk dipegang, disebut MUA gitu, karena benar-benar yang namanya MUA itu, saya ngalamin gitu, itu benar-benar yang berdarah-darah, artinya tuh benar-benar yang Perjuangan. sangat, effortnya sangat luar biasa gitu. Ya bolehlah sebut sekarang tukang make up gitu nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, make up artis emang make up artis kan. Alhamdulillah. Kalau tadi dibilang tukang roti ya di Tata Boga, nggak usah gitu make ya. up artis. Alhamdulillah sih beberapa artis, ada beberapa ini yang pernah kami handle, artinya itu proses ya, bukan berarti ini, tapi gitulah. Ya, tapi artinya untuk di daerah Purworejo aja yang merintis dari nol udah diakui lah. Udah pada tahu kalau ke tempat Mas Dimas ya mau make up bukan mau bikin roti. Oh iya betul. Berarti udah berhasil Jadi, sebagai make up artis. Kalau ketemu saya tuh udah bawaannya udah, Mas rambutku, Mas mukaku begitu ya, jadi seperti itu. Oh, kadang orang datang kadang malah nggak ngomong, Mas aku diginiin, malah nanya Mas Dimas. Iya. Pasti karena mungkin saya kan kalau boleh dibilang tuh brandingnya lama ya, atau apa ya, woro-woro gitu, woro-woro bahwa saya tuh Bintang tamu kita kemarin. tukang rias gitulah ya, atau tukang make up atau hairstyle gitu. Jadi ketemu jauh itu dia udah ngeluh. Berarti ya? Mukaku jerawatan, ngeluhnya ke saya. Aku mau nanya tapi jangan Gitu. marah ya Mas. Nggak boleh. Boleh nggak? Boleh. Serius Ki? Boleh. Jangan marah ya. Enggak. Aku cocoknya gimana Ki? Oh gitu. Looknya udah oke, cuman Iya. nanti ditambah shiny gitu lah. Tapi aku pakai baju gini Mas, pakai baju apa itu Mas? Ini Korean style. Korean Ya, style. ini kimono style ya. Oh itu ada ya? Ini 3 in 1. Jadi Apa satu itu? baju bisa untuk 3 macam. Apa aja? Ya. Ini nanti dilepas sudah baju sendiri. Oh iya? Iya. Kalau seperti itu. Jadi Nah, tadi aku pengen nanya ini sebenarnya Mas. Kan Mas sudah di make up artis lah ya? Aku nggak tahu lah berapa banyak jenis make up itu apa. Cuman setahu kadang kok ada orang, entah bahasanya apa, iya. kayak pengen di make up, tapi jangan kelihatan di make up gitu. Oh gitu. Itu apa namanya?
Istilahnya make up no make up atau Bukan make up no make up ya, atau flawless make up, natural make up. Makanya branding saya kalau mau make up di saya ya situ, sing make up tapi nggak medok situ istilahnya, nggak norak. Nah, seperti looknya seperti itu. Ya mungkin untuk apalagi ini di daerah Purworejo lah, anggap Ya. dibanding Surabaya Jakarta, anggap ini di desa Mas ya, di kampung Desa, gitu. memang desa. Maksudnya konotasi make up mungkin untuk orang-orang di daerah ya merah, pakai bedak atau kelihatan ada bekasnya lah gitu ya. Iya, iya. Nah ini kok bisa make up no make up, konsepnya gimana? Jadi gini, make up no Kayak orang ganti oli tapi nggak ganti. seganti oli. Oh gitu. Jadi make up no make up itu bukan berarti bener-bener transparan gitu, enggak. Sebenarnya tetap semua pakai gitu. Cuman gradasi ininya tuh lebih halus ya. Makanya dikatakan flawless ya. Gitu. Boleh tuh sebelah sana juga ada yang itu namanya flawless make up. Jadi bisa dipakai untuk harian dan seperti Tapi kalau di daerah sini udah banyak yang minta kayak gitu. kebetulan sudah ada segmen yang memang sukanya seperti itu. Oh, udah make up no make up. Ya, gitu. Kalau mau make up flawless ya kesini aja. Gitu ya, saya Oh, gitu ya. gitu. Promosi boleh Mas. Gitu. Dulu waktu ngebangun di sini kan dari nol. Tantangannya di daerah Purworejo apa itu? Gitu. Mulai dari nolnya sampai sekarang. Gini. Jadi ceritanya gini. Saya memang awalnya tuh saya bangun rumah itu waktu itu saya udah berpikir bahwa saya sudah ada ruangan sendiri nih, ada ruang make up, ruang ini gitu. Saya bayangkan saya tuh pelanggan tuh bakal seperti kayak di kota Tapi lain lah gitu ya. Ternyata nggak seperti itu, Kak. Saya sempat akhirnya saya cari tempat di pinggir jalan supaya coba sih gitu, kayak mana sih gitu. Kalau di dalam nggak ini, saya kepengen di depan gitu. Nah, tapi saya ke depan pun pada akhirnya ya pelanggan itu ternyata benar-benar yang kalau kualitasnya memang bagus, terus kemudian kita berikan yang terbaik, ya dimanapun insya Allah dicari seperti itu. Nah, kalau ini kan anggaplah tadi kita cerita banyak suksesnya Mas Dimas ya. Iya. Sampai di titik ini bisa dianggap di hairstylist ini, di makeup ini menghasilkan sesuatu dan sukses. Di balik itu pernah nggak ada cerita mungkin titik terendah hidupnya Mas Dimas lah? Ada. Sebelum sampai di titik sekarang. Ada. Gimana itu Mas? Saya masih ingat banget gitu. Tarik lagi ke belakang. Ya, saya masih ingat banget gitu. Jadi saya tuh benar-benar bekerja di salah satu salon gitu ya, salon kecantikan. Tapi saya baru cuma bisa bayar itu hanya setengah bulan. Jadi setengah bulan itu saya belum gajian. Gitu. Akhirnya kalau belum bayar kan otomatis kalau kos Bayar bayangkan kos, ya. harus keluar kan dari ini. Dan saya hanya pegang uang Rp3.000 waktu itu. Hari itu. Dan kalau uang itu buat beli makan ya saya nggak bisa berangkat. Ya kalau di sana kan naik KWK ya. KWK. Ya KWK. Lucu. Akhirnya saya sempat Oh ini masih di Jakarta berarti? Ya, saya sempat jual jeans gitu, celana gitu, tak jual ke teman untuk masih bisa memperpanjang hidup saya gitu. Satu celana? Iya. Oh, Ada waktu beberapa itu. lah. Itu di tahun berapa, Mas? Tahun berapa itu ya? Saya masih tepatnya masih pokoknya Di Jakarta. di awal-awal lah. Untuk nyambung hidup sampai jual celana. Ya, Sampai gajian. Saya habis itu kan kontrak kos-kosan habis dong setengah bulan. Jadi saya harus numpang di teman. Wah, akhirnya keluar-keluar juga. Iya, keluar. Wah, langsung numpang aja, nggak usah jual celana tadi. Ngapain jual celana tapi numpang-numpang Buat berangkat juga? ke sana kan butuh transport. Saya di Jakarta, teman saya numpang di Bekasi waktu itu. Oh, berarti jual celana untuk ke tempat temennya? Iya. Terus berikutnya saya ada karena belum kerja ya. Ada tas, ada apalah yang bisa dijual ya. Akhirnya dijual lagi. Itu dulunya. Iya. Sampai akhirnya bisa bangkit lagi ya. Iya, jatuh bangun lah seperti itu. Gimana? Apa kayak? Iya. Ini pertanyaan dari papan tulis yang berjalan. Kalau update tren make up-nya di daerah Jakarta, Surabaya sama di daerah Purworejo sama nggak, Mas? Gini, sebetulnya kalau update ini karena saya meskipun saya tinggal di Purworejo nih ya gitu, tapi saya tetap sering ikutin kelas-kelas yang ada di Surabaya, ada di
Jakarta, kadang ke kota-kota lain. Yang jelas saya tidak hanya di Purworejo saja, karena justru dari banyak ilmu dari mereka. Nah, sekarang ini Mas cuman bergelut di bidang hairstylist ini bekerja atau udah malah kabarnya jadi pengajar ya? Saya mengajar di salah satu SMK Mengajar. kecantikan. Punya kelas make up di situ khusus? Memang sudah di SMK gitu, jadi di rambut dan make up. Mas yang ngajar di situ? Iya. Setiap hari atau gimana itu? Saya di hari Senin dan Selasa full. Itu di sekolahan? Ya. Terus di rumah buka ini, salon. Ya, salon. Kegiatan lain apa? Saya ada di, saya kadang modeling. Kemarin soalnya kita ketemu di Purworejo itu. Oh gitu. Di Genpi itu apa? Kita sebagai relawan. Relawan? Ya, untuk saya karena gini, berangkat lagi tadi ya, karena saya meskipun di salon atau di tukang make up gitu, saya tetap harus bersosial, ketemu banyak ini. orang ya. Di Genpi Mas posisinya sebagai ketua ya? Ketua Genpi, Ketua Genpi Purworejo. Sepurworejo. Tadinya aku salut Mas Dimas jadi ketua Genpi, peduli dengan pertumbuhan Purworejo gitu kan. Setelah tahu cerita dia, aku tahu tujuan Mas jadi ketua Genpi. Gimana? Biar nyari relasi, biar dapat pelanggan salon lagi kan. Gitu ya? Jadi semua tempat yang Mas singgahi itu tujuannya untuk mencari pelanggan. Kalau itu sudah beda lagi ya. Oh beda. Lagi. Kalau Tadi di kampus niatnya nyari pelanggan, renang buat nyari pelanggan. Iya. Terus ini di Genpi juga kan? kalau ya di Oh samping iya. menyelam sambil minum air, tapi tujuan pokok kalau Genpi memang benar-benar karena gini ya, saya ada sih sampai saat ini ada teman-teman dari luar kota, ada dari Singapura, ada dari mana? Ya nggak Dari tahu. Thailand ada. Jadi saya kepengen ada tamu yang datang gitu tuh nggak cuma sekedar nyalon aja gitu. Alhamdulillah meskipun salonnya di sini ya, tapi ini orang Filipina, Kesini? orang Singapura Kesini. pernah kesini. Ngapain Gara-gara apa nih coba? orang Singapura Anda? Gara-gara apa? Ya karena saya membangun relasi, terus akhirnya Mas profesinya apa? Saya seorang hairstylist mencoba akhirnya, dan kalau ke Indonesia Mampir. pasti mereka kesini. Dari Singapura naik pesawat, Iya, turunnya di YIA dong. YIA, terus ke sini. Liburan dulu. Oh, kirain, wih keren banget ya. Mampir nih Mas. Siap. Minta dipotong rambut gitu, apa di make up buat pulang ke bandara. Kalau pulang hanya ini ya, tapi kalau lebih ke cutting coloring sih. Nah, cutting coloring. Sampai Filipina ya? Ada. Singapura, mana lagi? Paling jauh pelanggannya Mas? Belanda ada, Belanda ke sini? pernah ada. Hidi. Cewek? Cewek. Pernah, jadi ya karena ada relasi di sini, pernah ke sini, terus kemudian saya ada komunitas itu yang seneng jalan-jalan. Nah itu kebetulan mereka ada yang dari Belanda. Gila, berarti teman-teman Mas sampai Belanda ya? Ada. Kenal Van Persie? Sedikit ya, nggak tahu banyak saya. Sampai dulu kan Mas waktu mau ke Malaysia lah, Ya. anggap entah tujuan Mas ke Malaysia, orang tua kan nggak setuju ya, ngelarang lah, sampai akhirnya ke Jakarta pun harusnya nggak boleh. Iya. Tapi ya mau nggak mau udah terlanjur berangkat dan Mas bertekad untuk itu. Dengan pencapaian Mas sekarang, anggaplah ya orang tua pasti doanya baik-baik, tapi pada waktu itu kan nggak mengizinkan. Dengan pencapaian Mas sekarang ini bangga nggak orang tua? Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sampai saat ini gitu. Saya suka berpikir bagaimana membahagiakan orang tua, dan mereka akhirnya ya sekarang udah nggak pernah nanya saya mau kemana gitu akhirnya kan. Karena wis ana hasilnya ya Bu. Gitu. Coba Mas cuman mondar-mandir ke sana ke sini ngetok rambutnya wong ora ono duite di sini ini Bali. Gitu. Kerja bakti dong ya. Kerja bakti, tapi ya artinya udah bisa membanggakan orang tua ya. Alhamdulillah. Bahkan pulang ke sini pun tujuannya untuk mereka walaupun nggak tinggal bareng. Iya. Ada nggak mungkin mimpi Mas dalam hidup ini yang belum tercapai sampai hari ini? Terlepas yang udah Mas dapat dengan duniawi ini. Gitu. Ada nggak mimpi apalah yang belum Mas dapat gitu? Pengen apa? Ya, saya kepengen memberangkatkan haji ibu saya. Orang tua? Dua-duanya ya? Tapi udah didaftarin belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Amin, kita doain yang terbaik. Karena daftar haji sekarang lama Mas ya? Iya betul. Berapa lama lagi rencananya? Alhamdulillah
saya dulu cuma punya mimpi bapak ibu itu harus kepengen seperti itu. Daftar tahun berapa? Insya Allah tahun depan, insya Allah ibu saya. Aku merinding nih dengan begini-begini. Seneng banget. Orang tuanya yang tadi yang lain sekarang bangga Mas ya? Ya sekarang yang jelas gini, cuma kalau misalkan nih saya pamit Bu, saya mau ke kerja keluar ini gitu, pasti mereka berpikir mesti nanya gini, kamu tuh mau nyari apa lagi gitu, karena kan di sini sudah ada pelanggan, sudah ada penghasilan gitu, suka begitu, masih nggak ikhlas aja kalau saya yang jauh-jauh banget gitu tetap. Tapi ini orang tua tahu kalau udah didaftarin? Tahu. Oh ntar diem-diem lagi. Oh, enggak. Kasih visa. Oh ini visa yang dulu. Insya Allah lah nanti semoga kami bisa memberangkatkan. Artinya orang tua kami bisa pada akhirnya bisa berangkat. Itu kan mimpi untuk orang tua. Untuk Mas sendiri ada nggak yang untuk target pribadi? Kalau saya sih targetnya selalu bisa lebih baik dari apa yang saya mampu, itu aja. Mas sendiri punya ini ya komunitas tadi yang di Kebumen sempat punya komunitas ya? Ada di sana? Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Itu menaungi Purworejo juga nggak? Atau cuma Kebumen? Gini, karena di sana ada komunitas salon Kebumen. Jadi KSP. ya, komunitas salon Kebumen. Itu ada teman-teman yang sering, jadi suka simpel aja sih gitu. Besok ada acara nih di Jogja gitu, kabar-kabaran, nanti berangkat bareng. Insya Allah ini bulan Maret. Nanti kita ke Surabaya bareng-bareng sama komunitas salon. Komunitas salon. Kita juga ada Mas komunitas stand up di Purworejo. Kita kalau komunitas stand up kan ketemu yang ngumpul open mic gitu. Ngelucu gitu. Ya. Lucu nggak lucu tapi ngelucu. Ya. Komunitas salon kalau ketemu ngapain? Kalau ketemu foto-fotoan mereka sama hobinya gitu ya. Sudah Kirain yang komunitas salon kalau ketemu enggak saling sih, kadang potong-potong ada rambut. ada kelas. Pastinya kalau ketemu tuh ada kelas, entah beauty class, entah workshop, manggil narasumber, kemudian atau dari brand tertentu, kemudian kita ketemu di situ. Artinya ada kegiatannya juga. Ada. Ya, itu yang pikirku ngapain ini mereka pada kumpul-kumpul ya. Nah, harapannya, ini pertanyaan terakhir mungkin. Harapannya untuk komunitas Mas sendiri itu di dunia komunitas salon Kebumen atau untuk teman-teman hairstylist di Purworejo, harapannya apa Mas? Sama kalau ada pesan-pesan untuk entah customer atau teman-teman Mas sendiri sebagai pelaku. Oke, kalau saya hanya berpesan terhadap sama teman-teman komunitas hairstylist, MUA gitu, tetaplah menjadi MUA yang rendah hati, kemudian melayani dengan setulus hati, benar-benar yang dengan hati. Artinya bukan money oriented, itu aja. Oh, ya kalau itu uang itu hanya urusannya, bonus ya. Ya kita cinta, ya uang tetap kita butuh, tapi tetap dengan tulus. Tapi kalau ngomongnya udah uang, ada pesaing-pesaing gitu, takut nggak? Dimas di sana, aku lebih di kota nih, takut pesaing-pesaing gitu nggak? Kalau pesaing itu asal kita bersaing secara sehat, artinya bagaimana di sana ramai, apa sih yang bagusnya di sana, kita inovasi. Tapi sebenarnya pelanggan itu kita sudah punya segmen kok, kita punya segmen-segmen, udah punya pasar, jadi nggak usah takut. Jadi kembali lagi ke bahwa rezeki itu sudah dibagi. Nah, bagaimana kita menjaga kualitas aja sih kalau kan. Pesannya buat pelanggan-pelanggan Mas yang tadi ada yang nyebelin atau kalau yang bagus, yang baik mungkin ngasih tip atau apa. Pesan buat pelanggan-pelanggan biar kedepannya sama-sama enak gitu. Enggak sih, kalau buat pelanggan yang penting insya Allah kami akan melayani sebagaimana saya anggap bahwa pelanggan adalah saudara, itu aja. Walaupun saudara yang nyebelin tadi, kasih tahu kalau ada kursi ya emang buat duduk gitu. Ya ada marah, cuman marahnya yang elegan aja gitu ya kalau saya. Ya udah itu tadi mungkin obrolan kita dengan Mas Dimas. Sebenarnya tadi di belakang layar dia banyak banget yang diceritain Pak. Macam-macam. Tapi ya sekarang dari tahun berapa? Sekarang udah bener-bener kalau dibukukan atau dibicarakan bisa. Iya. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya menarik tapi kayaknya dia nggak mau cerita karena lain waktu deh. Iya. Tak tutupi. Iya. Mas ini ada baju. Ini tulisannya separuh hidup karena Mas umurnya sekarang 45 ya. 25 tahun, 15 tahun aja di Surabaya. Dicocok nih buat Mas Dimas. Separuh hidupnya mengabdi untuk di dunia hairstylist.
Ini saya terharu serius. Nangis ya toh? Benar-benar saya apa ya? Apa? Terima kasih sekali gitu ya. Saya masih bisa diberi umur sampai saat ini, artinya masih bisa berkarya dan bisa melayani semua orang dengan karya-karya saya. Ya, semoga yang terbaik buat Mas Dimas, yang terbaik untuk orang tuanya, keluarganya, dan nanti kalau orang tuanya jadi berangkat haji, ini Mas ya, kurmo ya Mas. Oh siap. Ini kalau Mas Dimas tadi bajunya katanya bagus, ini juga bagus. Oh, ini keren Aku banget. yakin Mas. Siap. Sepanjang Mas Dimas ke Belanda, Malaysia, Singapura, belum pernah Mas beli baju yang ini. Yakin aku. Belum ada. Belum pernah lah. Ini cuman eksklusif di Seruang. Dan ini aku nggak bisa nih promo-promo gini Mas. Lihat, ada apanya? Ada separuh hidup dan seruang gitu Nah, ya. ini kalau mau nonton ada di YouTube Seruang, Instagram Seruang, dan juga ada TikToknya. Punya Mas Dimas juga ada, apa disebut tadi Mas? IG ya. Heeh. Nanti ditulis atau disebutkan? Disebut boleh, tapi Oke. nggak disebut pun ditulis. Oh Kapok ya. gitu ya. Buat seluruh pelanggan dan teman-teman sahabat Purworejo, Oke Mas. yang penting ini dulu aja deh. Heeh. Separuh hidup tetap cek dulu di Seruang. Ya, nanti ada Mas Dimas. Pelanggan Mas Dimas kudu komen. Kalau nggak komen, besok rambutnya dipotongnya setengah. Setengah harga. Wih, keren. Makasih Mas ya. Terima kasih. Senang sekali hari ini berjumpa Mas Dimas. Sudah, kita closingnya gini toh kalau di sini emang. Oh gitu. Siap, terima kasih.